Halo, selamat siang Pak Rudi. Yang kami hormati, perkenalkan nama saya Carlo Immanuel Surya Silaga dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2023 dengan NIM 322310001. Selamat siang Pak Rudi, perkenalkan nama saya Noval Rizky Misyafa dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 3211004. Jadi di sini kami berdua bakal membahas tentang tantangan dan permasalahan sistem informasi dengan topik konsep dasar sistem informasi. Nah, jadi di sini kami bakal menjelaskan tentang masalah sistem informasi digital di masa kini dengan topik konsep dasar sistem informasi. Di sini ada 10 poin penting tentang tantangan dan permasalahan dalam sistem informasi digital dengan topik konsep dasar sistem informasi. Jadi dalam 10 poin ini kami bakal menjelaskan setiap ada tantangan dan permasalahannya dalam konsep dasar sistem informasi. Oke, jadi di sini yang pertama tuh ada integrasi sistem. Oke. Nah, di sini tuh di integrasi sistem di tantangannya tuh ada namanya kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang berbeda di dalam suatu organisasi. Apa sih permasalahannya? Jadi permasalahan konsep dasar sistem informasi ini kesulitan dalam menyatukan data dari berbagai sumber yang menggunakan format dan struktur yang berbeda-beda. Jadi di integrasi sistem ini ada tantangan dan permasalahan. Nah, di poin kedua, teman saya Adi bakal menjelaskan. Oke, yang kedua ada yang namanya keamanan informasi, yaitu tantangannya adalah ancaman keamanan seperti peretasan atau hacking, malware, dan serangan cyber lainnya. Dan apa sih permasalahannya? Untuk permasalahannya adalah kebocoran data yang dapat merugikan organisasi atau user atau penggunanya. Dan selanjutnya yang nomor 3. Oke, di poin ketiga ini yaitu tentang keamanan manajemen data. Jadi di manajemen data ini ada tantangan dan permasalahannya juga. Jadi di tantangan pertama tuh di manajemen data tuh tantangannya volume data yang besar dan kompleks serta kesulitan dalam pengelolanya. Jadi volume yang besar dan kompleks juga serta kesulitan untuk mengelolanya itu sangat kesulitan. Nah, permasalahannya itu apa sih? Jadi permasalahannya itu kesalahan pengolahan data, jadi ketidakakuratan dan kehilangan data yang penting. Oke, di poin ketiga itu tentang manajemen data. Nah, untuk yang keempat itu adalah ketersediaan dan keterandalan. Nah, untuk tantangannya itu adalah menjaga ketersediaan sistem informasi secara terus-menerus atau konsisten, dan untuk permasalahannya yaitu adalah downtime yang berlebihan atau kegagalan sistem yang menghambat operasional organisasi. Oke, di poin kelima ini, jadi poin kelima ini dari konsep dasar sistem informasi itu ada yang namanya biaya implementasi dan perawatan. Jadi tantangan apa sih yang ada di biaya implementasi dan perawatan? Tantangannya tuh biayanya tuh tinggi untuk mengimplementasikan dan merawat sistem informasi digital. Terus apa permasalahannya tuh di biaya implementasi dan perawatan? Nah, permasalahannya tuh kurangnya sumber daya finansial untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem. Ya, dan untuk yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah kesesuaian hukum dan regulasi. Apa sih tantangannya? Untuk tantangannya ada berbagai regulasi dan kebijakan yang berubah-ubah terkait dengan perlindungan data dan privasi. Dan apa sih permasalahannya? Risiko non kompatibilitas dengan hukum dan regulasi yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Nah, oke. Guys, kita masuk ke poin ketujuh ya. Dari poin ketujuh ini tuh ada yang namanya tuh ketidakmampuan pengguna dalam konsep dasar sistem informasi. Terus apa tantangannya di poin ketujuh ini? Di poin ketujuh ini tuh tantangannya tuh yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan pengguna terhadap sistem informasi digital. Nah, dari ketidakmampuan pengguna ini pasti ada permasalahannya. Permasalahannya itu apa? Nah, pemanfaatan sistem yang tidak efektif dan kurang optimal. Nah, yang nomor 8 yaitu ada perubahan kebutuhan bisnis.
Nah, tantangannya apa sih? Tantangannya adalah perubahan kebutuhan bisnis yang cepat dan dinamis. Dan apa sih permasalahannya? Itu adalah ketidaksesuaian sistem informasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah, mengakibatkan kinerja yang kurang optimal. Oke. Terus jadi ini bakal lanjut di poin ke-9 ya. Sebentar lagi mau 10 poin soalnya. Jadi di poin ke-9 ini tuh untuk konsep dasar sistem informasi, tantangan dan permasalahannya itu apa aja. Di poin ke-9 itu ada yang namanya tuh skalabilitas sistem. Di skalabilitas sistem ini ada tantangan dan permasalahan. Nah, tantangannya itu apa? Jadi tantangannya itu kemampuan sistem untuk berkembang dan menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan data. Jadi tantangannya itu pasti ada kemampuan sistem dan juga untuk perkembangan dan untuk mengenai pertumbuhan jumlah pengguna dan data. Oke, di permasalahannya itu apa sih dalam skalabilitas sistem? Permasalahannya itu simpel. Jadi keterbatasan kapasitas yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Nah, untuk poin yang terakhir atau poin yang ke-10 ada kesulitan pengeluaran kinerja. Apa saja sih tantangannya? Tantangannya adalah kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem informasi secara objektif. Dan apa sih permasalahannya? Ketidakmampuan untuk secara efisiensi mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja. Dan itu tadi poin-poin yang menyebabkan konsep dasar sistem informasi dalam tantangan dan permasalahan sistem informasi digital. Jadi dari tantangan dan permasalahan dalam konsep sistem informasi tadi tuh jadi dari 10 poin yang kami jelaskan tadi tentang setiap tantangan dan permasalahan tuh pasti ada nilai positif dan negatifnya. Nah, jadi dalam konsep dasar sistem informasi ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk memahami kompleksitas dan implementasi dan pengelolaan data sistem informasi digital dalam suatu informasi. Suatu yang efektif memerlukan pemahaman dan mendalam tentang konsep dasar sistem informasi dan kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul. Jadi dalam tantangan dan permasalahan dan konsep dasar sistem informasi dari 10 poin tadi itu kami sudah menjelaskan tentang setiap tantangan dan permasalahannya. Terima kasih. Sekian video tugas UAS kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang lancar dalam berbicara Pak Rudi. Kita akhiri video ini. Terima kasih banyak Pak Rudi dan semoga Pak Rudi sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Rudi. Mohon maaf bila ada salah kata.